Yahowu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Untuk itu kepada anak kami Sortasin Yazai, silakan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang coba lihat kiri kanannya. Apakah teman-temannya semua hadir? Gimana? Ya, puji Tuhan, hadir semua sebanyak 26 orang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengulas dulu materi kita minggu yang lalu. Kira-kira apa pelajaran kita minggu yang lalu? Apa masih ingat? Ya, silakan. Ya, benar. Pelajaran kita minggu yang lalu tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama istimewa. Nah, sekarang kira-kira kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ya, hari ini kita belajar tentang manusia berharga di mata Tuhan. Apa sih maksud daripada manusia berharga di mata Tuhan? Ya, nanti kita bahas bersama. Selain itu juga, nah, kita akan mendaftarkan hal-hal yang membuat diri kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hari ini kita belajar tentang manusia berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Yang menjadi pertanyaan pertama, diskusikan mengenai pesan dari sebuah lagu yang berjudul Semua Baik, yang barusan kita nyanyikan tadi. Kemudian yang kedua, silakan diskusikan juga hal-hal yang membuat diri kita itu berharga di mata Tuhan. Silakan mendiskusikan tentang pertanyaan tersebut selama 10 menit. Diberikan waktu sehingga nanti bisa menjawab sama-sama. Baik, setelah selesai berdiskusi dengan teman sebangkunya, ada yang sudah selesai? Nah, kalau begitu coba Ripka, silakan menjawab soal nomor 1. Menurut diskusi tadi, apa yang menjadi pesan dari sebuah lagu tersebut? Disilakan. Ya, benar. Pesan dari sebuah lagu tersebut adalah Allah telah merancangkan setiap manusia itu indah. Coba lagi yang lain. Ada yang bisa menjawab soal nomor 2? Ya, silakan. Arsal. Manusia berharga di mata Tuhan, yaitu manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Coba lagi, siapa lagi yang bisa? Yang lain? Ya, bisa juga. Ya, Allah memelihara setiap manusia mulai dari kandungan ibunya. Coba lagi, satu lagi. Ada yang bisa? Ya, silakan. Allah telah merencanakan
masa depan yang sungguh indah. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Dengan membaca Kejadian 1 ayat 26a. Baik, setelah membaca Kejadian 1 ayat 26a, coba siapa yang bisa ya menceritakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ada yang tahu maksud daripada manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya, silakan. Ya, benar. Itu bukan berarti wajahnya sama, matanya sama dengan Tuhan dan sebagainya, melainkan segambar dan serupa dengan Allah. Itu maksudnya kita adalah ya jaminan dari sifat baik Allah, atau juga secara sifat dan karakter yang dimiliki oleh Allah. Nah, ada salah satu contoh ya, seorang pemazmur yang menulis kitab Mazmur. Ada yang tahu? Nah, silakan. Yaitu Daud. Nah, dari ungkapan tersebut bahwa Allah ya, telah berperan aktif ketika kita diciptakan. Nah, Allah itu juga ya, bukan hanya sekedar menciptakan manusia ya, yang segambar dan yang serupa dengan Dia, melainkan Allah itu memelihara kita. Nah, untuk itu ya, silakan berikan contoh pemeliharaan Allah dalam hidup kita atau dalam hidup manusia. Nah, silakan diberikan waktu tanpa dihunjuk. Ayo, ya silakan Riris. Ya, bisa. Ketika kita sakit, Allah menyembuhkan kita melalui obat-obatan atau melalui dokter, bisa. Coba lagi, satu lagi. Ya, Allah memelihara kita mulai dari kandungan ibu kita, bahkan sampai kita dilahirkan. Kemudian ya, bahkan kita disekolahkan dan seterusnya. Ya, itu salah satu contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh teman-temanmu. Ya, kemudian Yeremia ya, pasal 29 ayat 11. Ya, silakan dibacakan. Nah, silakan. Ya, coba siapa yang bisa? Ya, itu menjadi bukti bahwa ya, Allah telah merencanakan ya, masa depan yang sungguh indah, atau telah merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Benar. Atau itu juga menjadi bukti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus ya, kita berharga di mata Tuhan. Bisa. Nah, selain itu juga Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba siapa yang akan membacakannya? Ya, silakan. Ya, benar. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya diberikan keselamatan.
Nah, sekarang peserta didik kami silakan ya, mendaftarkan hal-hal yang membuat diri kalian itu ya menjadi bukti bahwa kalian berharga di mata Allah. Ya, disilakan. Baik, ada yang sudah menemukannya? Ya, silakan Hendra. Ya, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita berharga di mata Tuhan. Coba lagi yang lain. Ada yang bisa? Ya, bisa juga. Ya, Allah melindungi perjalanan kita ke sekolah. Nah, sekarang ya, yang menjadi tugasnya di rumah, ya, silakan menulis sebuah puisi ya, ya sebagai ucapan syukur kalian kepada Tuhan. Ya, sekali lagi yang menjadi tugasnya adalah ya, membuat puisi serta ungkapan rasa syukur kalian ya bahwa kalian berharga di mata Tuhan. Jelas? Ya, baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Siska. Ya, minggu depan ya silakan maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya. Kemudian dikumpulkan sama Bapak. Baik, sebelum kita berdoa, Bapak mau bertanya dulu. Ya, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan belajar kita hari ini? Ya, silakan Hendra. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, betul. Ya, itulah sebabnya manusia berharga di mata Tuhan. Tanpa terkecuali. Ya, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu silakan mengerjakan tugasnya di rumah. Ya, jangan ada yang mengatakan minggu depan, ya saya masih belum siap. Ya, diingat-ingat ya tugasnya tadi. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa ya, untuk itu kepada anak kami Sufi. Ya, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih.